Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet kini telah menjadi kebutuhan bagi hampir setiap orang. Berbagai aplikasi media sosial menjadi sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sebut saja untuk sarana pendidikan, hiburan, sosial, bahkan berbisnis. Salah satu ranah media sosial yang sedang digandrungi masyarakat adalah YouTube. Selain mampu memuat video secara online dengan ukuran besar, video pada laman ini juga dapat dilihat dan diakses oleh siapapun, dan yang tidak kalah digemari untuk memuat konten informasi maupun hiburan adalah Instagram. Sekarang, platform media sosial tersebut ternyata juga dapat menjadi mesin pencetak uang, alias sebagai sumber penghasilan. Seperti Dodi Hidayatullah, pria berusia 36 tahun ini menggunakan YouTube maupun Instagram untuk memuat konten video kreatif hasil karyanya. Penggunaan kanal ini juga mendukung karir Dodi sebagai penyanyi religi. Iya, sejak 12 tahun silam, YouTuber yang juga tergabung dalam grup vokal Adam ini konsisten dengan konten-konten Islami ciptaannya. Ketekunan Dodi membuahkan hasil. Pada akhir 2017 lalu, pria asal kota Kembang, Bandung ini mendapatkan silver button play dari YouTube atas pencapaian 100.000 subscriber. Selama positif-positif aja kita buat media sosial tersebut untuk sesuatu hal yang berfaedah, nggak masalah sih. Kalau sepengetahuan saya ya, sesuatu itu haram ketika cara mendapatkannya dan digunakan untuk yang haram, gitu. Termasuk dari media sosial, misalnya tadi ada endorse, selama akadnya jelas, saling sepakat gitu ya, tidak ada yang dirugikan, insya Allah semuanya halal kok. Kalau yang dia tampilkan misalnya akhlakul karimahnya, dia baca Quran atau dia seperti inilah menjelaskan masalah agama kan, tapi tidak diniatkan untuk mencari uang ya, tidak untuk subscribe atau untuk like gitu kan, tidak diniatkan, dia murni untuk beribadah. Maka apa yang dia dapatkan dari itu sama dengan menjual barang yang baik, masih bisa dibenarkan. Sistem YouTube kan sudah berjalan, sistem kalau subscribe-nya 4.000 atau berapa sudah dapat sekian misalnya gitu kan. Dia pasti dapat sekian, di luar keinginan dia, tapi itu sudah menjadi sistem. Yang penting dalam kondisi seperti ini, orang yang akan menjual produk kelakuannya itu kan, harus berusaha untuk bagaimana menjadikan apa yang dia tampilkan itu sebagai ibadah. Dengan aplikasi media sosial, tentu memudahkan seseorang membagi informasi kepada khalayak khusus, baik dalam bentuk video maupun foto. Namun ada satu hal yang perlu para pembuat konten ingat, tidak semua pengguna sosmed yang melihat unggahan kita menyukainya. Terkadang komentar miring dan nyinyir dari warganet harus siap diterima dengan lapang dada. Saya kebetulan punya program setiap Ramadan itu pada subuh jam 5 sampai selesai itu ngaji 1 juz bareng di media sosial saya, di TikTok, di Instagram, sama di YouTube gitu ya. Ada juga yang komentar tuh pas ketika lagi live, 1 muncul gitu atau 2 muncul gitu ya. Allah, lu mau ria di videoin ngaji gitu ya. Ada, selalu ada. Tapi kalau menurut saya, teman-teman semuanya yang melakukan kebaikan di media sosial, jangan takut dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka yang melakukan kemaksiatan dengan sombongnya aja, pede gitu loh. Iya kan, kemaksiatan, melakukan keburukan, lalu mereka upload di media sosial, mereka pede. Kenapa kita untuk melakukan kebaikan tidak pede gitu? Selain bermedia sosial, berolahraga dengan fasilitas pribadi yang terbilang mahal juga menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan. Bukan hal baru, bersepeda sudah menjadi kegemaran masyarakat sejak dahulu, baik dengan menggunakan sepeda biasa hingga sepeda berharga fantastis. Yang berbeda, kini semakin mudah membagikan informasi pribadi melalui media sosial, sehingga banyak orang melihat aktivitas pribadi seseorang dengan barang mewahnya. Dikhawatirkan menimbulkan sikap hasad atau iri hati bagi yang melihat, dan tidak jarang menumbuhkan niat jahat. Ya enggak juga ya, saya enggak juga memang upload di medsos. Memang juga kadang-kadang kita kan juga punya IG story sendiri ya. Kita juga mungkin taruh di IG story kita
ya mungkin orang-orang bisa melihat dan menikmati gitu loh, sepeda Brompton seperti ini loh gitu loh. Ya orang beda-beda sih, maksudnya kalau kita ngelihat ke situ gak akan ada habisnya sih, dimanapun apapun pasti adalah komennya gitu kan. Ya fokus ke aktivitasnya aja sih sebenarnya. Menengok di kehidupan nyata, sikap dengki atau hasad, disadari atau tidak, kerap dilakukan manusia. Salah satu pemicunya saat ini adalah melihat unggahan media sosial kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik dibandingkan diri kita. Pada dasarnya, manusia tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga kompetitif. Benar katamu belum tentu benar kata orang lain. Jika niatnya itu dia ingin tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat Tuhan yang diberikan pada dia. Oh, dia bilang alhamdulillah saya dapat Brompton ini harganya ratusan juta. Alhamdulillah saya punya ini. Mungkin masih dibenarkan, tapi benarkah itu? Jangan kira bahwa apa yang kita bilang baik di hati itu baik kata orang. Jadi apa? Tampil apa adanya. Tidak ada orang yang menjadi hina karena tampil hidup sederhana. Di antara bencana yang timbul itu ada tadi rangsangan menggoda orang lain untuk ingin memilikinya, padahal kekuatannya tidak sama dengan dia kan. Dia akan mengundang orang lain berbuat jahat. Apakah korupsi, kemudian membeli, atau mencuri dengan segala cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu, lebih banyak dari sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.